dari semalam saya mendengar bahwa kakak kandung dari Dr. Tifa, ya, Tifauza Tiasuma, salah seorang yang konon ya diadukan oleh Presiden atau mantan Presiden Jokowi, karena sampai sekarang kita tidak tahu T itu siapa, dan juga Rizal Fadila yang sudah dipanggil menjadi saksi tanggal 6 dan rencananya tanggal 8 untuk kasus yang dilaporkan Jokowi. Sebelumnya kasus yang dilaporkan TPUA, jadi Jokowi dalam posisi melaporkan dan dilaporkan ya, atau mengadukan dan dilaporkan. Nanti kita lihat ya. Kecelakaan, ditabrak motor dan lain sebagainya ya. Nanti persisnya kita akan hubungi lawyer ya, atau kuasa hukum atau penasihat hukum, nanti kita akan klarifikasi, yaitu Hozinuddin ya, Ahmad Hozinuddin, untuk mengetahui kebenaran berita ini dan kemudian juga kira-kira apa yang akan dilakukan, apa analisis dan fakta apa yang didapatkan. Bro Hozinuddin? Ya Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi lagi di mana ini, Bro? Ya, saya mau mencari sejumput beras dan sebungkak berlian. Kalau sejemput beras saya percaya Anda ya, tapi kalau sebongkah berlian kayaknya hanya bisa dilakukan oleh oligarki. Atau yang membantu oligarki gitu ya. Ya, tapi kita tidak harus tertawa mendengar berita ini ya. Yang saya dengar kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semalam itu kakak Dr. Tifa meninggal ya, meninggal dunia. Saya mungkin perlu diklarifikasi semalam atau dini hari, sepertinya dini hari ya. Kemudian dan kita tahu Rizal Fadila kemarin atau kemarinnya juga nanti diklarifikasi kecelakaan atau ditabrak motor sehingga tidak bisa datang pada undangan bukan Mabes ya, tapi Polda Metro Jaya kemarin. Apa yang pertama, bukan opini dulu. Pertama, apa yang fakta atau informasi yang Anda peroleh dari dua klien Anda ini ya? Jadi ini kan dua klien yang dikoordinasi oleh Petrus Celestinus kalau tidak salah ya. Betul. Oke, silakan. Tambahkan informasinya juga, silakan. Baik, saya kabarkan dulu ya kepada pemirsa Channel dan seluruh rakyat Indonesia tentang peristiwanya apa. Memang menjelang pemeriksaan klien kami Rizal Fadila, ini ada beberapa peristiwa. Halo. Menghadiri pemeriksaan berkaitan dengan adanya laporan informasi dari Dumas ya, pengaduan masyarakat yang ada di Barreskrim Mabes Polri begitu. Nah, itu kan peristiwanya di tanggal 6. Nah, dan kemudian juga ada panggilan di Polda Metro Jaya tanggal 8 kemarin begitu. Namun sepulang dari Mabes Polri tanggal 6 dan sempat juga mampir di RH Channel klien kami itu Bang. Pulangnya malam sampai Bandung itu emang ditabrak pemotor, masih anak-anak muda lah, ditabrak motor. Pas saya memang klien malam itu juga? Iya, pas sampai di Bandung malam. Karena kan setelah pemeriksaan Barreskrim kan sempat keliling di Jakarta termasuk silaturahmi ke RH Channel gitu. Baru malamnya pulang dan itu kemudian terjadi peristiwa itu. Memang klien kami orangnya tidak terlalu banyak mau mempersoalkan apa peristiwa itu kaitannya dengan kasusnya, ya hanya tawakal saja ini qada Allah, sehingga ya begitu baiknya tidak mempersoalkan orang itu juga. Lalu yang penting motornya nggak apa-apa, orangnya nggak apa-apa, ya sudah berpisah begitu saja dan klien kami berobat. Dan memang kemudian setelah berobat dan kami direkomendasikan untuk istirahat, dan karena itulah saat tanggal 8 kemarin ya, hari Kamis itu pemanggilan saudara Rizal Fadila ini tidak bisa dipenuhi dan kami yang datang kemarin dan kemudian memberikan surat tanggapan atas undangan klarifikasi disampaikan Polda Metro Jaya berkaitan dengan adanya laporan dari saudara Joko Widodo. Nah, yang kedua
Pagi tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa. Namanya tidak kami sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa, yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM, dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak Dr. Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu, yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dr. Tifa ya? Iya, dulu kan mungkin orang-orang mau zaman dulu kan biasa itulah ya. Iya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan, dan memang kabar itu sangat apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu. Karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya Bambang Trimulyono, dan sudah banyak korban gitu loh. Kami masih ingat betul saat sidang kedua ya, pemeriksaan saksi, yang sedianya memeriksa saksi namanya Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo itu teman SD-nya Jokowi. Pada pemeriksaan pertama kan ditunda karena tidak cukup waktu untuk memeriksa Bambang Prasetyo itu, maka ditunda pada pekan selanjutnya. Di pekan selanjutnya kami dapat informasi dari jaksa penuntut umum, kabarnya Bambang Prasetyo, saksi teman SD-nya Jokowi ini meninggal dunia. Nah, saat itu kan heboh ya, masyarakat dikira Bambang Trimulyono yang meninggal, tapi yang benar itu bukan Bambang Trimulyono, tapi Bambang Prasetyo. Nah, hari ini kok serentetan kasus meliputi kasus ijazah palsu itu kami melihat, loh kok gini amat sih, kenapa kok nggak segera tuntas gitu loh, kenapa tidak ditunjukkan sehingga selesai, tapi kok berpanjang-panjang sehingga banyak korban. Ada dalam tanda petik ya, walaupun nggak langsung berkaitan, tapi tidak setidak-tidaknya di seputar peristiwa ini begitu. Iya, ya memang kita kan tidak bisa langsung mengaitkan begitu saja ya, tetapi memang kita hanya bisa menyebutkan fakta-faktanya ya. Apalagi yang ini Anda sampaikan mengenai Rizal Fadila kemudian Dr. Tifa ini? Ya jelas, pertama kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendoakan klien kami cepat pulih dan bisa kembali berjuang untuk menuntaskan kasus ini. Juga mohon doa untuk almarhum kakak kandung Dr. Tifa agar almarhum segala dosanya diampuni dan segala amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendoakan agar Dr. Tifa, Dr. Rismon, Dr. Suryo, dan termasuk Bang Rizal Fadila itu diberi keteguhan hati, kekuatan tekad, dan kesatuan pandangan untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Karena kami ingin tegaskan bahwa persoalan ijazah palsu ini bukan persoalan 4 klien kami, tapi ini persoalan seluruh rakyat Indonesia, persoalan kebangsaan, dan seluruh ya rakyat Indonesia ini harus dituntaskan. Sehingga kami mohon untuk berbagi tanggung jawab, sehingga tidak semuanya berkumpul hanya kepada 4 klien kami, sehingga seluruh rakyat juga bisa ikut memberikan pandangan-pandangannya agar kasus ini cepat tuntas. Termasuk kami juga menghimbau agar aparat penegak hukum bertindak adil gitu loh, jangan berat sebelah seperti yang terjadi pada pemeriksaan kemarin. Itu kan kawan-kawan yang diperiksa, misalnya Bu Kurnia Triroyani, ya Bang Damai Hari Lubis, juga Rustam Afendi, itu kan dikerjai benar itu pemeriksaan sampai malam, apalagi Bu Kurnia itu sedang sakit, terpaksa dihentikan jam 9. Ini kan tidak manusiawi dan tidak adil. Kasus Jokowi sendiri sampai hari ini yang dilaporkan di Barreskrim belum diterbitkan LP. Sementara laporan saudara Jokowi di Polda Metro Jaya langsung diproses secara cepat, kilat begitu, dan langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan untuk undangan klarifikasi. Terlepas walaupun judulnya undangan klarifikasi, tapi isinya adalah mengambil keterangan sebagai saksi. Ini yang menurut kami harus kita kontrol bareng-bareng agar tidak lagi jatuh korban-korban, sementara ijazahnya itu sendiri sampai detik ini tidak bisa terungkap seperti apa, begitu Bang. Iya, kemarin kan memang ada pemeriksaan 3 orang ya, klien Anda nggak bisa, tapi yang bisa adalah advokat Tri Rayani ya kan, Kurnia Tri Rayani, advokat Damai Hari Lubis, dan
anggota atau mungkin aktivis TPUA Rustam Effendi. Apa pendapat Anda selain yang sudah disampaikan tadi terhadap pemeriksaan 3 orang ini yang notabene 2 diantaranya advokat, dan saya tidak tahu apakah mereka advokat yang ikut menangani atau membela kasus ini atau tidak? Ya sebenarnya kan sangat disayangkan Bang, itu kan pemanggilan itu kan terkait peristiwa ijazah palsu dan baru kami ketahui materinya itu terkait konferensi pers TPUA yang disiarkan secara live, ada juga yang diupload di sejumlah channel begitu. Iya. Nah, kapasitas Damai Hari Lubis dan Kurniati Nurani itu memenuhi 2 kriteria. Pertama, keduanya adalah advokat ya, yang sesuai dengan undang-undang advokat kan dia dilindungi. Pasal 16 itu kan memberikan perlindungan kepada advokat untuk melakukan tugas-tugas advokasi dan tidak bisa diperkarakan secara perdata maupun secara pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, mereka itu mendapat kuasa untuk melakukan tugas advokasi itu, termasuk Kurniati Nurani itu adalah salah satu advokat yang juga mendapatkan surat kuasa dari Dr. Rismon Hasiholan, Roy Suryo, dan termasuk Dr. Tifa dan Rizal Fadilah gitu loh. Sehingga terlepas walaupun itu undangan klarifikasi, sebenarnya tidak layak aparat penegak hukum ya, penyidik yang melanggar batas menurut saya sesama penegak hukum ya langsung memanggil tanpa melalui institusi yang menaungi. Harusnya kan dia memanggil lewat Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, karena Bu Kurnia itu berlindung di Peradi. Kalau Damai Hari Lubis itu ke Kongres Advokat Indonesia. Melalui lembaga-lembaga yang bersangkutan harusnya diklarifikasi dulu. Pertama, apakah yang bersangkutan adalah anggota? Yang kedua, apakah tindakan yang bersangkutan itu masuk kategori pembelaan sebagai pelaksanaan tugas profesi atau tidak ada kaitannya? Kalau itu bagian dari pembelaan tugas profesi yang nggak bisa dipanggil-panggil semaunya oleh polisi gitu loh. Tapi kalau itu tidak terkait tugas pembelaan profesi, maka dipersilahkan, dan siapa yang punya otoritas untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan itu bagian dari tugas pembelaan yang merupakan kewajiban profesi atau di luar itu, ya advokat, organisasi advokat dalam hal ini Peradi tempat berhimpunnya Kurniati Nurani, dan kedua KAI tempat berlindungnya Damai Hari Lubis. Itu tanggapan saya Bang terhadap pemeriksaan advokat dalam perkara ini begitu. Tapi pertanyaannya adalah tentu kan baik Kurnia Trirayani maupun Damai Hari Lubis paham kan undang-undang advokat dan perlindungan terhadap advokat. Tetapi kenapa beliau berdua itu justru memenuhi panggilan yang menurut Anda di luar prosedur begitu? Kalau menurut saya itu menjadi kebijakan keduanya ya. Apakah mau memenuhi atau tidak, saya tidak mau masuk pada kebijakan itu. Tapi yang kami persoalkan justru penyidik gitu loh. Kok seolah-olah dia nggak menganggap gitu loh. Ini kan sudah jelas dikenal, kecuali dia tidak dikenal. 2 orang ini kan dikenal advokat gitu loh. Nah itulah yang kemudian kami melihat ada upaya yang berbeda. Halo? 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 Wah ini reconnecting ya. Oke. Bang, begitu. Sorry, diulangi tadi berbeda apa tadi? Karena tadi sempat lemot reconnecting. Oh ya, jadi ini kan kemudian kita bisa pahami tindakan yang berbeda yang dilakukan oleh aparat terhadap laporan saudara Jokowi, ditindak sebegitu rupa sampai advokat pun bisa dipanggil-panggil. Itu kan seperti hendak menciptakan teror kepada masyarakat. Masyarakat jangan macam-macam sama Jokowi. Advokat saja bisa disikat kalau macam-macam. Kan begitu. Sementara laporan saudara Rizal Fadilah dan kawan-kawan dari TPUA ke Mabes Polri sampai hari ini nggak terbit LP, hanya dumas, dan ujungnya hanya dilakukan proses pemeriksaan yang berkaitan dengan pendalaman laporan informasi. Itu. Halo? 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 Oh, reconnecting lagi. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bukan gangguan ya, tapi karena memang kepolisian. Oke, bro. Satu Polda Metro Jaya, itu saja, Bang. Oke, tapi Anda tadi kena reconnecting lagi, jadi terakhir tuh nggak jelas apa yang Anda katakan. Diulangi sedikit, bro. Mohon maaf. Posisi lagi di mana sekarang? Di jalan ya? Di Sumarekon kan udah duduk sih. Saya di tapi ya tadi kok bisa bolak-balik ya. Silakan. Mudah-mudahan tidak di jam orang.
Ya, nah jadi intinya kok ini ada tindakan yang berbeda dari institusi yang sama, ya ini institusi kepolisian. Terlepas yang satu Bareskrim, yang satu adalah Polda Metro Jaya. Yakni apa? Yang laporan masyarakat terhadap Jokowi di Bareskrim tidak ditindaklanjuti dengan LP, hanya terbit Dumas, dan Dumas itu hanya ditindaklanjuti dengan laporan informasi melalui pemanggilan yang intinya itu hanya rekomendasinya diterbitkan atau tidak diterbitkan LP. Sementara laporan Jokowi yang dilaporkan di Polda Metro Jaya begitu cepat diproses sampai lakukan sejumlah pemanggilan sampai dalam tanda petik ya. Jadi advokat pun disikat dalam kasus ini, tidak peduli walaupun advokat dipanggil-panggilin. Begitu, Bang. Ada satu lagi ya, ada berita saya baca tadi juga saya ulas ya. Bareskrim ungkap penyelidikan kasus ijazah Jokowi sudah 90%. Tinggal uji lab. Begitu itu kata. Bohong, Bang. Itu bohong. Bohong besar. Itu belum ada penyelidikan, baru laporan informasi. Yang namanya penyelidikan itu tindak lanjutnya diawali dengan adanya LP. Terbit LP baru dilakukan penyelidikan. Nah, setelah penyelidikan mau ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. Kalau ditingkatkan ke penyidikan nanti ada tersangkanya. Ini kan baru laporan Dumas yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi. Itu yang kami khawatir, curiga itu hanya dijadikan dalil untuk melakukan proses tes lab laboratorium forensik, dan ujung daripada tes laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, dan dari pernyataan itulah kemudian dijadikan dasar untuk makin mengkriminalisasi klien kami yang saat ini dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak benar itu penyelidikan, mana ada penyelidikan, LP-nya aja belum keluar. Oh, Anda yakin sekali soal fakta ini ya? Ya yakin sekali, Bang. Orang klien kami itu dipanggil tanggal 6 itu, panggilan isinya adalah diambil keterangannya dalam konteks apa? Laporan informasi. Laporan informasi itu menindaklanjuti apa? Dumas, pengaduan masyarakat. Belum ada nomor LP yang diterbitkan terhadap laporan dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh saudara Jokowi ini gitu loh. Makanya tadi saya nulis, jangan-jangan Bareskrim ini mau menyelamatkan Jokowi dengan proses yang seolah-olah pro justisia, tapi sebenarnya ingin menyelamatkan Jokowi persis seperti kasus pagar lautnya Aguan di PIK 2. Ujung-ujungnya hanya dilokalisir ke Arsin Kades Kohot, yang sekarang Arsin pun lepas. Padahal udah tahu semua rakyat itu pagar itu milik Aguan, Agung Sedayu. Udah diakui juga ada 2 perusahaan yang punya sertifikat di laut itu, yakni PT IAM ya, Intan Agung Makmur, dan PT C Cahaya Industri. Itu semua anak usahanya Agung Sedayu Group. Kan nggak diperiksa itu anak usahanya Agung Sedayu Group. Jangankan dijadikan tersangka, dia periksa juga kagak. Itu ulahnya Bareskrim, Bang. Oke. Kita kesampingkan dulu pagar laut. Saya balik lagi ke soal ijazah ini ya. Ini tim Bareskrim Mabes Polri ke Solo. Kemudian mereka mengumpulkan ijazah teman-teman SMA dan kuliah Jokowi ya untuk membandingkan. Komentar Anda gimana? Itu kan repetisi, Bang. Itu kan udah pernah dilakuin waktu zamannya Bambang Trimulyono juga dengan Gus Dur. Berkali-kali di persidangan kita juga persoalkan. Yang dipersoalkan itu ijazahnya asli atau tidak, bukan masalah dia pernah bersekolah atau tidak. Yang dibutuhkan itu adalah dokumennya ditunjukkan, bukan masalah pengakuan temennya, ini temanku, ini dulu makan bakso bareng, ini sekolahku. Itu kan udah selesai. Ngapain ngulangi sesuatu yang sudah selesai? Bikin capek Bareskrim aja gitu loh, Bang. Oke, jadi ya, memang di sini dikatakan ya persentase proses penyelidikan kita sudah 90%. Yang 10% adalah uji lab. Tapi ada juga bilang jika uji lab tidak identik 90% gugur ucapnya. Nggak ngerti maksudnya. Nah itu kan udah prakondisi, Bang. Mau membangun prakondisi opini masyarakat bahwa ujungnya di uji lab. Nah, kalau uji labnya identik berarti nggak palsu, sehingga semua ini dianggap bohong begitu. Kan persoalannya adalah apakah kredibilitas Bareskrim terkait uji lab itu bisa kita percaya? Karena jangankan kasus ini, KM 50 saja banyak masalah, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat saja banyak masalah. Sehingga apa? Makanya klien kami mengatakan, ya Roy Suryo dan Rizwan Syahsiolan, nggak boleh hanya Bareskrim jadi rujukan, harus juga kita carikan pembanding yang punya kredibilitas, yang tidak punya visi terhadap kasus ini. Kalau Bareskrim, dia Kapolrinya itu kan ditunjuk Jokowi, Listio Sigit. Nggak mungkin mereka itu bisa bekerja independen tanpa tekanan, tanpa arahan, tanpa visi. Ini yang saya khawatirkan. Ini prakondisi untuk menyelamatkan Jokowi dengan modus seolah-olah dilakukan proses hukum. Makanya kemarin kawan-kawan ketika berbangga akan ada uji lab forensik, saya bilang jangan, itu jebakan. Nanti ujungnya apa?
Lah udah ada uji lab oleh forensik, hasilnya identik. Kalian mau apa lagi? Kalian ini cuma bikin gaduh saja, kan itu nanti ujung-ujungnya. Betul, teman? Ada satu skenario ya yang saya pernah tanyakan juga ya, bahwa nanti pengadilan gugatan perdata perbuatan melawan hukum Dr. Taufik itu dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian tidak ada forum pembuktian ijazah karena tidak sampai pembuktian. Mungkin yang dipermasalahkan legal standingnya, atau jangan-jangan mengatakan kami tidak berwenang untuk memeriksa kasus ini karena ini aspeknya pidana. I don't know exactly, kurang lebih begitu. Lalu yang kedua adalah laporan TPUA dianggap tidak cukup bukti. Setelah dilakukan uji lab ternyata identik. Jadi tidak ada alasan untuk melanjutkan kasus ini. Maka kasus yang tersisa adalah kasus pencemaran nama baik atau kemudian penghinaan ya, sehina-hinanya, serendah-rendahnya begitu. Apakah itu masuk akal atau Anda sebenarnya berpikir lain yang lebih optimistis atau lebih buruk dari itu? Silakan. Enggak, arahnya memang sudah kelihatan ke situ. Makanya saya bilang nggak boleh ada proses terhadap klien kami sebelum ada putusan pengadilan. Terserahlah nanti putusan pengadilannya di NO atau pengadilan tidak berwenang atau tidak dapat terima. Terserah, tapi hormati dulu. Ini kan enggak. Perdata jalan, pidana tetap jalan, padahal ada Permen nomor 1 tahun 56 yang menegaskan nggak boleh perkara perdata itu lanjut, pidana lanjut sebelum persoalan sengketa keperdataan ini dituntaskan. Persoalannya kan sederhana. Apakah saudara Joko Widodo punya hak keperdataan terhadap dokumen ijazah yang diduga palsu? Kalau itu ya dibuktikan bahwa dokumen itu palsu, berarti kan nggak ada hak keperdataan yang melekat pada dokumen itu untuk saudara Joko Widodo. Sehingga nggak ada pasal pencemaran atau pasal fitnah. Tapi ini kan enggak dipaksain. Jadi nantinya seluruh proses di luar di Polda itu akan menyesuaikan skenario di Polda. Nah inilah yang harus kita ingatkan kepada seluruh rakyat untuk bareng-bareng ngontrol kasus ini. Kenapa? Mohon maaf, kalaupun ini nanti akhirnya ditutup, yang rugi bukan hanya 4 klien kami. Seluruh rakyat Indonesia akhirnya nggak tahu sebenarnya kejelasan saudara Jokowi itu ijazahnya seperti apa begitu. Itu. Ada satu lagi terakhir ya, ini pendapat Prof. Mahfud ya. Jadi Prof. Mahfud kemarin kan sempat dibantah oleh Taufik ya, yang mengatakan, halo? Ya, yang mengatakan bahwa nggak bisa dong di pengadilan perdata perbuatan melawan hukum ya kan, orang nggak ada hak tidak ada hubungan keperdataan. Oke lah, itu sudah dibantah, nggak perlu dibahas lagi karena dia tidak bisa membedakan antara wan prestasi dan PMH menurut Dr. Taufik. Tapi ini ada pendapat yang judulnya kurang lebih begini: alasan mengapa Bareskrim harus usut lebih dulu dugaan ijazah palsu Jokowi menurut Mahfud. Jadi pakar hukum tata negara Mahfud MD menanggapi aksi saling lapor dan kisru ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri, sedang Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Mahfud menekankan dikarenakan pengaduan Jokowi ke Polda soal pencemaran nama baik lantaran ada tuduhan ijazah palsu dan sebagainya, maka laporan TPUA di Bareskrim sebagai pidana utama harus lebih dulu diputus. Sebab selesainya perkara di Bareskrim akan menentukan perkara di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, Anda setuju dengan pendapat ini? Tapi tadi, apa kekhawatiran Anda kalau seandainya proses di Bareskrim ini diselesaikan terlebih dahulu? Silakan. Saya nggak setuju pendapat Mahfud ini karena dia baru bicara setelah ada laporan Jokowi di Polda, sehingga justru pernyataan Mahfud ini melegitimasi rencana penyelamatan Jokowi melalui modus operandi proses di Bareskrim, ujungnya nanti tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan dengan dalih bahwa uji lab forensik menyatakan identik. Dan hasil itu untuk melegitimasi proses di Polda Metro Jaya bahwa ya kalian ini memang mengedarkan fitnah dan pencemaran, buktinya sudah dites laboratorium forensik, ini identik begitu. Harusnya Mahfud kalau benar-benar membela dari dulu ngomong kayak gitu, bukan bermain di antara dua arus. Yang sekarang kalau nanti Bareskrim menyatakan itu ya identik dan itu asli, akhirnya dilegitimasi oleh pernyataan Mahfud seolah-olah prosesnya sudah diikuti oleh Bareskrim. Mohon maaf Bang, itu udah berbulan-bulan, kira-kira 6 bulan yang lalu nggak jalan di Bareskrim, dan sekarang ini jalan pun itu bukan LP, itu tindak lanjut dari Dumas pengaduan masyarakat berupa laporan informasi. Nggak ada nomor LP-nya. Kami nggak pernah dapat nomor LP klien kami itu. Harusnya
kalau memang ada, itu ada dulu nomor LP di klien kami, diterima. Ini kan yang kemudian harus kita khawatiri gitu loh. Jadi saya kira saya setuju dengan Dr. Taufik lihat kelakuan Mahfud MD ini kadang-kadang dia lancang gitu loh, mendahului pengadilan, membangun narasi opini seolah-olah dia paling ngerti tentang hukum. Tapi dia bermain di antara dua arus. Satu sisi dia ingin bermain dengan kekuasaan, sisi yang lain dia tetap ingin mendapat legitimasi sebagai orang yang membela hak-hak publik. Itu culas namanya kalau kayak gitu. Anda tidak salah makan obat ya pagi ini, bro? Halo? 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 Wah, ngejam lagi. Halo? 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 Halo, bro? Bro Husainuddin? Gimana? Sorry. Tadi ngejam lagi. Saya tanya nih pertanyaan terakhir. Sebelum closing statement. Anda pagi ini nggak salah makan obat kan? Oh, enggak lah, saya sehat walafiat ya, sholat 5 waktu, berzikir, insya Allah selalu ingat Allah, dan itu yang memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Soalnya Anda keras sekali pagi ini kelihatannya, bro. Oh, ini masih agak lunak, Pak. Oke. Fungsi pembukaan yang lebih keras dari ini. Bro, silakan closing statement. Ya, gimana, Bang? Silakan closing statement. Baik, saya ingin tegaskan lagi, mudah-mudahan tadi sudah terkopi atau kalaupun tidak, saya ingin mengulangi. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud MD itu lancang. Saya setuju dengan Pak Taufik. Ini mendahului apa yang belum diputus oleh pengadilan. Itu sama saja menghina pengadilan. Yang kedua, Mahfud MD ini bermain di antara dua arus. Satu sisi dia ingin bermain dengan kekuasaan karena dulu dia mantan menterinya Jokowi. Sisi yang lain ingin juga mendapat legitimasi publik seolah-olah berpihak kepada publik dan membela publik. Nah, statement dia terkait Bareskrim yang dahulu itu kan harusnya dia ngomong sejak laporan pertama kali, bukan baru ngomong setelah Jokowi bikin laporan di Polda. Ini kan sama-sama akan melegitimasi rencana Bareskrim untuk mengatakan bahwa ini identik, setelah itu untuk melegitimasi laporan Jokowi di Polda itu udah benar. Akhirnya apa? Klien kami yang mendapat musibah, jadi korban kriminalisasi lagi. Setelah Bambang Tri dan Gus Dur jadi korban, klien kami lagi bisa jadi korban kalau begini caranya. Saya minta ya, pengamat-pengamat itu kalau nggak ngerti faktanya nggak usah ngomong lah. Kalaupun ngomong itu berpihak kepada publik. Jangan hanya melegitimasi rencana jahat kekuasaan yang ingin membungkam sikap kritis masyarakat yang berpendapat, apalagi berpendapat berdasarkan ilmu. Begitu, Bang. Oh, sorry, terakhir ini penting ya. Kemarin Kurnia Trirayani diperiksa dan diperkirakan yang namanya K itu beliau ya. Tetapi kemudian beliau tidak ditahan ya. Padahal juga diperiksa dalam kaitan tidak hanya pasal 27A 27A ITE 210 211 KUHP tapi juga 3235 yang ancaman hukumnya 8 sampai 12 tahun. Apa yang Anda ingin komentari soal Trirayani yang tidak ditahan ini, walaupun faktanya mungkin Anda punya interpretasi lain, tapi faktanya dia tidak ditahan. Tetapi memang suruh balik lagi nanti hari Rabu. Silakan, bro. Iya, balik lagi hari Rabu sampai hari Kamis, Jumat, 1 minggu nggak bisa ditahan, Bang. Mereka ini kan cuma memenuhi undangan klarifikasi. Kecuali dipanggil dengan status tersangka seperti dulu. Ya, Pak Said Didu yang sudah diambil keterangan jadi saksi, kita khawatir tiba-tiba naik status jadi tersangka dan ditahan. Kalau ini enggak. Cuman kan yang saya sayangkan kok proses prosedurnya seperti ini gitu loh. Kalau dalam prosesnya tidak adil, bagaimana mungkin kita akan percaya bahwa ujung dari peristiwa ini akan ada keadilan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia begitu loh. Jadi ini kan rencananya dipanggil-panggilin banyak itu channel-channel YouTube dan macam-macam gitu. Itu kan hanya nebar teror aja. Kalau mau fokus, ya udah fokus aja kepada materi ijazah Jokowi asli atau tidak. Itu aja pertanyaannya. Kalau katanya itu palsu, ya sudah itu pencemaran atau tidak. Ini kan semua disasar nanti YouTube yang menampilkan. Itu kan sama aja mau membungkam media-media yang ingin menyuarakan pendapat masyarakat terkait masalah ijazah ini. Jadi saya kira seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir. Insya Allah kita akan terus bersama perjuangkan hak-hak rakyat dan kita harus terus menyuarakan perlawanan kepada kezaliman. Kalau tidak kita, jangan sampai kita mewariskan legasi buruk kepada generasi kita selanjutnya, punya negara yang bersuara saja berujung penjara. Begitu. Oke, terima kasih bro ya. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat terus dan kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada orang yang berniat atau berbuat tidak baik kepada Anda.
karena Anda melakukan tugas Anda sebagai advokat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu dengan Husainuddin ya, keras hari ini ya. Tetapi memang kadang-kadang dibutuhkan kekerasan untuk menggedor dinding-dinding kekuasaan yang tidak menjalankan sesuatu dengan adil. Salah satunya adalah tadi skenarionya. Sana berhenti, sini berhenti, yang ini lanjut, yang terakhir lanjut. Dan kemudian ujungnya kita tahu. Apalagi ada dugaan ya, sekali lagi menggunakan pasal-pasal yang bisa memenjarakan. Padahal itu sudah di luar pengaduan mengenai pencemaran atau penghinaan ya. Direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Tetapi yang digunakan justru soal rekayasa dokumen, seolah-olah otentik atau menghilangkan dokumen dan lain sebagainya, sebagaimana dimasukkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Nah, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Karena kalau tidak dibacakan nanti sobat semua merasa, wah kok nggak dibacakan. Oke, ini saya membacakan saja. Betul, jangan percaya dengan mereka. Uji lab sebaiknya dilakukan oleh pihak independen, dilakukan di luar negeri. Pokoknya Mas Jok harus diselamatkan apapun caranya. Jadi ingat Nasdem dulu, masih di MK sudah kasih selamat ke Wowo. Nyata pejabat garis miring penegak hukum tidak berani jujur karena mereka lebih taat dan takut sama duit, bukan sama undang-undang garis miring sumpah jabatannya. Kemudian yang komen mantan FYI semua anjir, maksudnya mantan FVI ya. Kemudian tinggal dipertanggungjawabkan aja undangan polisi terkait tuduhanmu. Apapun hasilnya rakyat sudah percaya 1000% bahwa ijazah Mukidi palsu. Kemudian sehat selalu orang-orang baik mencari keadilan. Semangat, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Parcok Wowo Hakim Pelindung Kowi. Ternak Mulyono punya ijazah enggak ya atau sama kayak junjungannya. Kemudian hati-hati PKI Reborn ya, semoga husnul khatimah ya. Jadi husnul khatimah benar ya. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kayaknya hukum rimba yang berlaku wakakak. Saya langsung jumping aja ke karena banyak sekali ya. Karena lengkapnya bisa Anda baca sendiri. Upaya menyelamatkan Jokowi sangat jelas sekali miris. Dalam penilaian bila rakyat menggugat penguasa harusnya rakyat diberikan perlindungan. Jelas di sini rakyat dibiarkan berjuang sendiri, di sini saja sudah tidak adil. Kemudian tapi pejabat negara pada kelaparan, buktinya selalu maling alias koruptor dan selalu melindungi orang serakah dan selalu membela orang yang bersalah. Ya, saudara sekalian, itu saja ya breaking news kita. Kita doakan ya, mudah-mudahan Dr. Tifa tabah karena ini kakak kandungnya yang bedanya cuma 1 tahun saja. Mudah kalau 56 tahun karena Dr. Tifa sendiri sekarang sama usianya dengan saya 55 tahun ya. Juga Rizal Fadila kita doakan segera sembuh ya dari katakanlah luka atau retak tulang atau apapun di kakinya yang kita lihat dibebat ya. Karena kita tahu Rizal Fadila sudah berusia, jadi kalau ada hal-hal seperti itu pasti tidak gampang untuk recovery kan, bukan tulang muda tapi sudah tulang tua ya. Itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan kita pagi ini ya. Sekali lagi terus pantau RH Channel ya dari pukul 5 pagi, 5 subuh ya. Setelah kita sholat subuh, kemudian pukul 9 pagi, kemudian pukul 13.00, pukul 17.00, kemudian pukul 19.00 dan pukul 21.00. Ya, kalau ada jadwal di luar itu breaking news seperti yang saya lakukan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.